warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan yang beranggotakan Saya Naura, saya Kaira, saya Deana, saya Talita. Saya Zaki Atta. Saya Arfan Setio. Saya Rifki Apik. Hari ini kita akan mewawancara masyarakat sekitar Sungai Cijalupang dengan tujuan untuk meneliti untuk tugas biologi. Beberapa alasan melakukan penelitian di daerah Sungai Cijalupang yaitu yang pertama, karena Sungai Cijalupang ini berada di belakang SMA 24 Bandung sehingga kita sering melewatinya dan sadar akan adanya pencemaran air di sana. Untuk yang kedua, warna dari sungai tersebut sering berubah. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mencari tahu penyebabnya. Dan yang terakhir, kami berharap dengan penelitian ini ada tindak lanjutan dari pemerintah dan warga sekitar agar Sungai Cijalupang dapat menjadi bersih. Saya Deana dan rekan saya Talita akan mewawancarai salah satu masyarakat di dekat Sungai Cijalupang, yaitu orang tua dari Yafik. Untuk pertanyaan wawancara yang pertama ini, kondisi apa sih yang merugikan akibat adanya pencemaran sungai? Kondisinya biasanya airnya berwarna biru atau suka ada buih gitu ya, ada busanya. Terus suka ada sampah juga. Oh, kalau kayak buih atau busa gitu tuh dari mana, Bu? Biasanya dari pabrik, buangan air pabrik. Rugi banget ya, Bu ya? Ya begitulah, karena kan kadang juga baunya juga nggak enak. Nah, kalau dari sejauh ini warga sekitar upaya yang dilakukan gitu kayak dari Kalau upaya sih biasanya ada dari kelurahan ya, tim gober itu suka ada. Kayak kerja bakti gitu ya? Iya, kayak kerja bakti tapi sama tim gober yang dari kelurahan. Nah, kan kalau itu yang sudah dilakukan ya. Nah, sekarang yang perlu ditingkatkan untuk menanggulangi pencemaran itu gimana tuh, Bu, menurut Bu? Kalau itu paling mungkin pembuangan pabriknya ya. Oh, Yang harus itu jangan ke sini, jangan ke sungai lagi gitu kan ya, harusnya sih begitu. Satu lagi, Bu, mohon maaf ya ini kalau dari rumah Ibu sendiri pembuangan kotorannya langsung ke Sungai Cijalupang ini atau ada spitek? Kalau kita kebetulan dekat sungai dia langsung ke sungai. hampir Hampir saya yang dekat-dekat sungai rata-rata ke sungai. terima kasih sebelumnya udah Sama-sama. Terima kasih Ibu dulu Iya, sharing-sharing ya. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh iya. Terima kasih ya. Halo, saya Atta dengan rekan saya Arfan. Kita mau mewawancarai narasumber kedua. Kira-kira apa sih yang dirugikan dari pencemaran air di Sungai Cijalupang ini? Kan pertama kebanyakan ini sih penciuman ya, karena kalau misalnya dibuang limbahnya itu kan sore menjelang malam itu biasanya baunya kayak bau busuk gitu, baunya bau sampah, bau kimia Ya gitu ya. Nah, kira-kira sampah limbah kayak gitu asalnya dari mana sih? Kayaknya dari pabrik tekstil. Nah, yang udah dilakukan Teteh selama ini untuk minimalisir dari pencemaran di air Sungai Cijalupang ini apa ya, Teh? Ya pertama sih karena memang bukan masyarakatnya yang bikin pencemaran, ya pastinya kita melaporkan ya masalah buat ke pabriknya atau langkah selanjutnya. Berarti kalau kerja bakti rutin untuk sungai ini jarang atau gimana? Kalau kerja bakti, apalagi buat sungai, kita kan udah ada bagiannya ya dari kelurahan. Terus kalau masyarakat nggak ke sungai, jadinya kalau masyarakat tuh lingkungan wilayah sekitar aja yang dekat-dekat rumah. Oh, Kalau iya. sungai itu udah ada dari kelurahan. Kan Teteh udah ngelaporin nih tentang ini pencemaran ini. Apa sih tindak lanjutan yang udah dilakuin sama kelurahan? Kalau dari sekarang sih mungkin cuma nanggapin aduan dari kita aja ya. Kalau misalnya buat ke atasnya atau ke buat yang berwenang, kita kan nggak tahu kayak gimana. Cuma sampai sejauh ini bisa dilihat sendiri ya sungainya kayak apa. Kayaknya belum ada tindak lanjutnya ya. Ya udah, sekian dari kami. Makasih Teh udah mau jadi narasumber. Oke, sebelumnya saya di sini bersama kedua rekan saya sendiri Naura, Kaira dan Yafik akan mewawancarai narasumber ketiga yaitu Bapak. Gimana sih kondisi Sungai Cijalupang saat ini? Kondisi Sungai Cijalupang saat ini memang seperti biasanya ya. Cuman kadang-kadang di waktu-waktu tertentu itu ada perubahan warna air dan perubahan udara dari air itu sendiri. Itu tuh
si sungainya itu kan sering berubah warnanya sama ada udaranya berubah. Itu tuh kenapa bisa terjadi kayak banyak sampah? Perubahan itu bukan dari sampah, tapi ada limbah dari pabrik. Ya, asalnya dari pabrik. Ya, pabrik itu kadang-kadang yang sudah pernah diprotes lah sama masyarakat bahwa benar itu diolah katanya tidak bau, tapi pada kenyataan seperti itu. Nah, itu memang sangat merugikan sekali warga masyarakat sini, terutama dari bau yang tidak enak dan tidak sedap ya. Tapi udah ada kayak pernah upaya yang dilakukan belum selain diprotes? Segala upaya kita sudah lakukan. Jadi kerjasama dengan tim Satgas Citarum ya dari ABRI udah segala upaya saya. Tapi memang itulah namanya pabrik. Jadi kadang-kadang di saat-saat tertentu dia membuang sampah, membuang limbahnya di tugas peraturan kita. Jadi kadang-kadang malam. Jadi masyarakat udah tahu. Kira kalau sekarang apa yang harus dilakukan biar sungai itu? Kalau adik-adik punya upaya, ya adik-adik sendiri membantu kami kepada pemerintahan untuk bisa mengupayakan bahwa Pak ini tangani lah gitu, kita yang membantu gitu ya. Jadi dari siswa gitu ya. Kalau warga sendiri kan udah sering ya. Terus jenis limbah yang dibuang ke kali itu apa aja ya Pak? Yang Bapak sering lihat biasanya gitu. Itu buangan limbah celupan. Limbah celup warna kalau waktu itu celupnya merah jadi merah, kalau hitam jadi hitam gitu. Baunya sangat menyengat gitu. Ya udah segitu aja pertanyaan dari kelompok kami. Mau mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Menurut para warga sekitar kawasan pabrik, mereka terganggu dengan adanya pencemaran air di sini. Pencemaran air ini terjadi karena limbah pabrik juga sampah rumah tangga. Menurut salah satu pegawai pabrik yang kami wawancarai, hingga saat ini sudah ada beberapa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga pihak pabrik. Seperti melakukan penyaringan, mengukur pH dan DH limbah sehingga limbah yang dibuang meskipun berwarna tetapi tidak terlalu membahayakan jika tidak digunakan untuk minum dan mandi. Terkadang air bisa berubah-ubah warna dan menimbulkan bau. Limbah ini bisa membahayakan warga sekitar karena memiliki unsur kimiawi yang tinggi. Duh, gimana ya? Kenapa sih Ki kok bingung gitu sih? Iya nih, aku lagi bingung gimana ya cara bikin kesimpulan buat tugas ini. Oh, tugas ini mah aku udah pernah nonton. Gini nih kesimpulannya. Menurut hasil wawancara kami, masyarakat Sungai Cijalupang sedikit terganggu dengan kondisi Sungai Cijalupang yang sekarang. Karena sungai tersebut menimbulkan bau tidak sedap, warnanya yang berubah-ubah, dan airnya yang berbusa, sehingga kualitas air menjadi lebih menurun. Menurut masyarakat di sana juga, sebagian besar limbah-limbah di sungai tersebut ada karena limbah pabrik yang berasal di hulu sungai. Mereka membuang pabrik tersebut tanpa sepengetahuan para warga, sehingga sungai yang sekarang menjadi kotor dan berbau tidak sedap. Mereka juga membuang hasil kotorannya ke sungai karena mereka tidak mempunyai septic tank, dan hal tersimpel yang untuk dapat dilakukan adalah membuangnya ke sungai. Setelah melakukan wawancara, ternyata ada banyak narasumber yang sudah melakukan upaya yang sama, yaitu melakukan kerja bakti pembersihan sungai. Dan juga mereka sudah berusaha melaporkan ke pihak yang berwenang, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Nah, harapan narasumber mengenai sungai ini yaitu selalu mengikuti kegiatan kerja bakti secara rutin, dan sebaiknya limbah pabrik dapat diolah kembali dan tidak dibuang ke sungai. Oh, berarti semua limbah ini berasal dari pabrik ya? Terus kita harus gimana dong? Nah, nggak usah bingung Ki. Menurut kelompok kami yang harus segera dilakukan pada masyarakat ialah segera melakukan sosialisasi kepada pihak pabrik mengenai kejujuran mereka dalam membuang limbah ini. Dan juga demi kesadaran mereka betapa pentingnya menjaga lingkungan ini. Karena hal yang sudah mereka lakukan bisa merugikan beberapa banyak pihak. Nah, betul tuh Tak. Salah satu saran dari kelompok kami yaitu dengan membantu menyuarakan suara masyarakat terhadap protesnya kepada pihak pabrik, dan membantu menyuarakan suara masyarakat kepada pihak yang berwenang. Kira-kira apa ya kontribusi kita sebagai siswa untuk mengatasi masalah ini? Yuk kita tanya teman-teman. Menurut kalian gimana? Oh, kalau menurut aku, kontribusi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat
masalah limbah, kita bisa membantu menyuarakan suara masyarakat melalui media sosial. Nah, tapi kalau untuk masalah yang buang kotoran sembarangan ke sungai itu gimana ya? Ini aku tahu deh. Oh. Kalau misalnya membuang kotoran ke sungai itu, kita bisa bikin septic tank komunal. Tapi septic tank komunal itu ada septic tank yang bisa digunakan oleh beberapa hunian. Jadi kotorannya tidak akan langsung dibuang ke sungai. Tapi gimana ya kalau soal sampah? Kalau menurut aku, para RT dan RW setempat melakukan himbauan atau melakukan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya membuang sampah ke sungai yang berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar juga. Aku setuju nih dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dampak dari kerusakan membuang sampah di sungai, karena hal itu dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kontribusi yang sudah kita lakukan di sekolah mengenai penumpukan sampah yaitu kita sudah membiasakan membawa tempat makan dan minum sendiri untuk mengurangi sampah di kantin. Di P5 ini juga kita diajarkan untuk membuat loseda. Loseda ini dapat digunakan untuk memilah sampah sesuai tempatnya, yang dimana sampah organiknya bisa kita manfaatkan dengan memasukkannya ke loseda, dan untuk sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk menjadi ekobrik. Oh, ternyata banyak juga ya kontribusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Sekian video tugas penelitian dari kelompok kami mengenai pencemaran lingkungan. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.